Bapak Ibu, antara uang dan iman, ya. Ketika saya membaca itu nggak nyambung, tapi saya merenung-renungkan firman ini. Ternyata justru antara uang dan iman itu sangat-sangat berkaitan erat. Kenapa saudara? Karena Yesus memberikan satu statement yang begitu luar biasa. Itu ada di dalam Injil Matius, kita baca coba. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca Matius 6 ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Kenapa tadi saya bilang berkaitan erat antara iman dan uang, saudara? Yesus satu-satunya mensejajarkan dirinya itu dengan uang. Dia bilang kamu tidak bisa mengabdi pada Tuhan dan pada uang. Bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana sikap hati kita terhadap uang, itu sangat ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan. Ya, kenapa ada suami yang pelit? Ini mesti suami ini tidak beriman sama Tuhan. Tapi di sini semua bapak-bapak nggak ada yang pelit. Ini bapak-bapak kok nggak ada yang amin ya? Nggak pede ya sama imannya sendiri ya. Jadi saudara, bagaimana sikap hati kita terhadap uang itu sangat ditentukan dari bagaimana iman kita kepada Tuhan. Saya baru, oh iya ya ternyata benar. Makanya Yesus bilang satu-satunya yang orang cari di dunia ini saudara. Kalau orang gak beriman sama Tuhan, maka di dunia ini yang dia cari apa? Apa yang orang cari di dunia ini apa? Ini memang gak tahu atau pura-pura gak tahu ya. Saudara ini di dunia ini cari apa? Ngaku kayak dari tadi. Kalau orang beriman, maka nomor satu yang dia cari di dunia ini adalah Tuhan. Baru setelah itu dia cari uang. Tapi kalau orang yang tidak beriman, saya nggak bilang beragama loh saudara. Karena orang beragama Kristen banyak. Tapi yang beriman kepada Tuhan tidak banyak. Karena tidak semua orang yang duduk di gereja ini sekarang itu beriman sama Tuhan, tidak semua. Ya, ada yang memang cuma karena KTP-nya memang tertulisnya Kristen. Tapi yang beriman tidak semua. Nah dikatakan Yesus bilang kamu nggak bisa percaya pada dua-duanya. Kau percaya Tuhan tapi kau juga percaya sama uang. Karena kalau dua-duanya kau akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kalau orang mengasihi uang dia pasti benci sama Tuhan. Apalagi kalau khotbah soal perpuluhan. Ya aduh enak aja lu 1/10 dikasih buat Tuhan, hello. Yang kerja gua, yang banting tulang gua, enak banget mau dikasih buat Tuhan uang itu. Maaf ya saudara, seringkali kita hanya mengukur berkat Tuhan tuh dari uang. Kita lupa loh, kita nih gak sakit 1 bulan ini gak masuk rumah sakit, itu bukti dari berkat Tuhan, amin. Jangan sombong loh, kita bisa kerja, bangun pagi sehat, itu karena berkat Tuhan. Coba saudara bangun pagi mau buang air kecil tiba-tiba mampet, enggak bisa. Maka saudara kemana? Ke rumah sakit. Ya, antri di rumah sakit. Apalagi kalau pakai BPJS, lama antrinya. Kita itu bisa sehat, kita enggak kecelakaan, kita dalam perlindungan Tuhan, itu semua adalah berkat Tuhan. Rumah tangga kita baik, suami nggak selingkuh, istri nggak selingkuh, anak-anak nggak narkoba. Itu berkat Tuhan saudara. Dan itu bagian dari perlindungan Tuhan. Saya kemarin baca berita,
pemain sepak bola meninggal dunia kan, yang baru dikontrak sama Liverpool ya saudara. Namanya siapa? Ya hafal itu semua ya, Jota itu dia namanya, saya cuma tahu gitu aja. Dia meninggal dunia dalam perjalanan, saudara, ternyata dia tuh lagi ada sakit, jadi dia dilarang naik pesawat. Dia mau ikut pelatihan di Inggris kayaknya kalau nggak salah. Tapi dia sama dokternya dilarang naik pesawat karena tekanan di kabin pesawat udara itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya. Kayaknya dia lagi habis operasi pengobatan pendengaran apa bagaimana. Jadi dokter melarang dia naik pesawat. Dia harus menyeberang pakai feri dan lewat jalan darat untuk kesehatannya. Dia baru tanda tangan kontrak dengan Liverpool, yaitu 50 juta euro. Hitung sendiri berapa itu pakai kalkulator. Banyak enggak? Banyak. Karena ini pemain bola dunia, bukan pemain takraw. Ya, kalau takraw itu di Indonesia, saudara. Dia dikontrak 50 juta euro dan akhirnya dia mau pelatihan, dia naik mobil kemarin Lamborghini. Dan di tengah jalan dia mau nyalip, ada mobil di depannya, tiba-tiba bannya pecah. Waktu bannya pecah, mobilnya keseret ke pinggir dan menabrak pembatas jalan, meledak dan terbakar. Dan dia dengan adiknya yang dua-dua pemain sepak bola meninggal di tempat. Baru tanda tangan kontrak 50 juta euro. Saudara, hidup ini tidak ada yang tahu. Dan berkat itu kita nggak bisa ukur hanya dari uang. Karena uang seberapa banyak pun kalau kita mati kita pasti tinggalkan. Yang menikmati siapa? Orang lain. Bukan kita. Tapi ketika satu saat kita menghadap dengan Tuhan, ternyata menjelang kedatangan Tuhan, kita ini harus dimurnikan, termasuk hal yang terpenting akan dimurnikan itu adalah bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Saudara, waktu baca Maleakhi 3 ayat yang ke-10, itu dari dulu pendeta kalau disuruh khotbah itu juga berat, saudara. Karena kita harus menghadapi intimidasi dari mata-mata jemaat ini yang menatap dengan penuh curiga dan makna kepada pendeta yang khotbah tentang Maleakhi 3 ayat 10 ini. Ya. Tapi saya tidak pernah tertekan untuk khotbah ini. Ada bagusnya juga, kenapa? Yang pertama saya bukan gembala. Ya, jadi amanlah saya ya, karena saya nggak hidup dari perpuluhan. Yang kedua, kenapa saya nggak pernah tertuduh? Karena saya melakukan firman ini. Kalau saya tidak melakukan, saya tertuduh, saudara. Tapi karena saya melakukan, jadi saya tidak pernah tertuduh. Dan saya mengalami firman ini. Orang kalau tidak beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti tidak berani bayar perpuluhan. Tolong lihat kanan kirimu. Ya, beriman enggak itu yang di sebelah kanan dan kirimu? Oke ya, aduh kalau ngasih kita gaji 3 juta, ngasih perpuluhan 300.000. Amanlah sedikit, bener gak? Diberkati Tuhan jadi 30 juta, harus ngasih perpuluhan? Banyak enggak? Relatif. Gaji 300 juta, bayar perpuluhan berapa? Banyak enggak? Tapi orang sering lupa, yang dia terima kan lebih besar. Kita tuh kadang enggak hitung yang kita terima, yang kita hitung yang kita keluarin. Itu manusia. Tapi memang benar saudara, saya ini baru dibukakan ini ayat ini loh. Ternyata orang itu memperlakukan uang itu tergantung dari bagaimana dia beriman dan percaya kepada Tuhan. Saya baru mengerti kenapa ada orang pelit, orang kikir, gak berani nabur, gak berani bayar perpuluhan. Karena memang imannya gak nyampe. Dia menaruh percayanya pada uang. Kalau saya keluarin 30 juta enak aja, kurang nih ya. Mending kan saya save buat bulan depan nih saya bisa hidup. Kenapa kita disuruh menabur 1/10? Itu cuma untuk latihan. Karena 100% dari apa yang kita punya itu milik Tuhan. Amin saudara.
Ya, saya tidak pernah tertuduh kalau khotbah ini. Tapi ini adalah kebenaran supaya saudara diberkati Tuhan. Ini saya tiap scroll media sosial saudara. PT ini tutup, perusahaan ini tutup, PHK berapa orang, PHK begini. Janji firman Tuhan loh, kalau kita memperlakukan uang dengan cara yang berkenan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi. Jadi saudara mau percaya sama Tuhan atau sama uang? Bahkan banyak orang itu lebih gila lagi, lebih percaya pada investasi yang lain daripada investasi dengan iman di hadapan Tuhan. Lu bener saudara, berani dia taruh uang 1 M gitu ya karena ditawar-tawari saham lah, iming-iming lah. Apalagi kalau yang datang pakai ayat-ayat firman Tuhan. Sekarang banyak di gereja masuk, mau ikut saham enggak? Karena Alkitab berkata itu begini, dalam nama Tuhan Yesus, bawa nama Yesus lagi. Kalau ada yang begini-begini di gereja, langsung hardik saja, fix itu, iblis berbulu singa. Tidak ada ayatnya, tapi memang itu sudah paling jahat. Karena saya sudah banyak ketemu orang, iya bu itu soalnya dia pakai ayat, orangnya rohani sering bernubuat. Siapa suruh lu percaya? Percaya saja sama firman Tuhan. Lalu saudara, orang banyak berpikir kalau saya kasih 10%, saya tuh kemarin kan diajak podcast sama Melanie Ricardo ya. Sudah dengar belum podcast saya? Kalau belum bertobat ya, dengar itu ya. Karena salah satu yang dia tanya itu adalah soal perpuluhan. Ya, Bu Pendeta, kalau soal perpuluhan menurut Ibu bagaimana? Apakah harus atau tidak? Saya bilang perpuluhan itu latihan iman dan latihan hati. Kita disuruh menabur, tapi Melanie bilang gini, tapi benar Bu Pendeta, saya juga melakukan itu. Di tengah masa krisis seperti ini banyak artis bangkrut, banyak artis jatuh miskin. Tapi Tuhan pelihara saya luar biasa. Dia bilang, dulu memang berat ya Bu, kalau kita ngasih 300.000 dapat 3 juta, mudah. Begitu ke sini saya ngasih sekian, ngasih 30 juta. Semakin besar, tapi kan berarti penghasilan saya juga semakin besar. Dan terbukti dia bilang, sampai hari ini Tuhan bukakan bahkan lewat YouTube. Diberkati saudara. Ya saya bilang mau atau tidak, kamu percaya atau tidak, inilah cara Tuhan menjaga, melindungi kita. Sekarang banyak PHK besar-besaran, orang kehilangan pekerjaan. Bagaimana caramu memperlakukan uang saudara, itulah imanmu kepada Tuhan. Dengan kata lain, secara garis besar, orang yang gak bayar perpuluhan itu orang yang tidak beriman. Nanti khotbah saya ini dipotong, ditayangkan di akun-akun palsu sana. Gak apa-apa, saya berani aja. Karena saya melakukan dan jemaat harus tahu. Karena apa yang firman Tuhan sampaikan itu ya dan amin. Oke, kita masuk sekarang Maleakhi 3. Saudara, saya penasaran dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini banyak menjadi kontroversi di antara orang Kristen, hamba Tuhan. Dari pihak hamba Tuhan ada yang pakai ayat ini untuk kepentingan menekan jemaat, ya bayar perpuluhan, nggak bayar kau nanti kena stroke di rumah sakit. Wah ini juga sudah ya setan berbulu apa ini ya, naga. Itu juga salah. Tapi di satu sisi pun jemaat menolak dan berkata itu ayat kan di perjanjian lama. Mana bisa diperlakukan di zaman sekarang. Itu jemaat pelit yang tidak beriman. Jadi saya bicara dari dua sisi nih ya. Dua mata uang. Ada pendeta yang pakai ayat ini untuk keuntungan pribadi. Tapi ada juga jemaat untuk melindungi diri dari kepelitannya dan tidak berimannya sama Tuhan. Oke, sekarang marilah kita bahas apa konteks dari tema sebenarnya di Maleakhi 3 ini. Ternyata waktu saya baca, konteks dari pasal Maleakhi 3 ini tentang kedatangan Tuhan. Tentang masa pemurnian. Saya pun baru kaget karena saya akhirnya tertarik dengan ayat ini. Ini apa sih sebenarnya konteksnya? Kan gak adil kalau kita baca pasal cuma ambil comot satu ayat. Sementara kita nggak ngerti nih konteksnya apa yang sedang dibahas ini. Jadi hari ini saya mau kasih pengertian supaya setidaknya jemaat di sini nggak jengkel lagi sama ayat ini, amin. Setuju? Kalau setuju saya lanjutkan, kalau tidak pulang saja.
Oke, kita baca ayat yang pertama Maleakhi 3 saudara. Ayat 1. Lihat, kata firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku huruf besar kunya Tuhan ya. Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tuhan menyuruh malaikat mempersiapkan jalan untuk kedatangannya. 2, baca bersama. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan Tuhan? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat ini bicara tentang menjelang kedatangan Tuhan, umat Tuhan akan dimurnikan. Ayat 3 berkata, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ternyata sebelum Tuhan datang, gereja, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua akan dimurnikan terlebih dahulu. Dan salah satu yang akan dimurnikan adalah bagaimana kita ini mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Wow, ternyata penting bagi Tuhan soal uang ini. Makanya iman dan uang sangat berkaitan erat saudara. Karena ternyata kita nggak bisa ngomong percaya sama Tuhan. Tapi di sisi yang lain kita nggak berani mempercayakan uang kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngomong percaya sama Tuhan, tapi di sisi lain kita nggak berani mempersembahkan korban sesuai yang sudah diatur oleh firman Tuhan. Ada orang-orang yang menerima upah dari pelayanan dan itu butuh yang namanya biaya saudara. Makanya Alkitab bilang bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Saudara suka dan tidak suka saya harus sampaikan ini saudara. Karena memang orang Kristen itu banyak yang pelit. Nah saya baru tahu jawabannya, orang yang pelit itu tidak beriman. Makanya Alkitab bilang yang tidak masuk surga nanti orang cabul, orang sundal, penyembah berhala dan orang kikir. Ternyata tidak masuk surga, ada ayatnya. Saudara nggak bayar perpuluhan tuh saudara termasuk orang kikir. Dan orang kikir tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Bagaimana kita ini dimurnikan Tuhan? Salah satunya ya lewat persembahan kita. Supaya orang-orang ini dikatakan firman Tuhan mempersembahkan korban yang benar. Persembahan yang benar. Baru kita masuk ayat 10 nih dikatakan tadi. Baca bersama ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara kita ada di masa sulit loh hari-hari ini. Tapi orang yang mempercayakan keuangannya sepenuhnya kepada Tuhan akan mengalami keluputan. Saya nggak usah pakai kesaksian orang lain. Saya bersaksi atas nama saya aja. Karena saya mengalami semua yang Alkitab tulis. Ya, ada yang bilang gini, Bu, ibu tuh kalau bersaksi nggak usah pakai ibu terus kok terkesan sombong. Lah, saya ini bukan pendeta katanya yang pakai-pakai kesaksian orang. Saya mengalami dulu firman itu, baru saya bisa khotbahkan. Amin. Ya kalau lu bilang sombong atau tidak itu tergantung dari cara pandangmu. Paulus dengan tegas berkata, teladanilah kesetiaanku, teladanilah kasihku, teladanilah teladanku. Apakah Paulus sombong? No. Karena dia melakukan firman Tuhan. Saya mau bersaksi saudara, saya ini beriman sama Tuhan
Ya saudara sudah berkali-kali dengar kesaksian saya, tapi saya bersyukur. Waktu saya terima Yesus, langsung Tuhan suruh saya pertaruhkan semuanya. Pilih keluarga, pilih tempat tinggal, rumah, kenyamanan, uang, atau pilih aku. Dan saya bersyukur saya pilih Yesus. Saya tinggalkan keluarga. Saya memulai hidup tuh dari minus, bukan dari nol. Dari minus. Ini ada Pak Jemi Langelo di sini, dia dari Poso dulu, jadi dia tahu bagaimana kehidupan saya di Poso, ya bagaimana orang tua saya, papi saya, ya. Jadi ada saksi hidup saudara. Dia juga tahu bagaimana pelayanan dan perjuangan saya di kota Palu, tinggal di kos-kosan di Jalan Una-Una, dia tahu saudara. Waktu saya ikut Tuhan Yesus, saya mulai dari min bukan dari nol. Tanpa ijazah, harus memulai percaya sungguh sama Tuhan. Harus benar-benar percaya. Sampai saya menikah dengan suami. Ya, waktu saya menikah saya pilih suami saya bukan karena ada uang, naik motor waktu itu. Keadaan keluarganya bapaknya lagi bangkrut dan tidak punya apa-apa. Yang ada utang. Dan saya memilih menikah dengan suami saya. Kami dari yang tidak punya apa-apa saudara. Tapi saya bersyukur uang itu tidak pernah menjadi Tuhan dalam hidup kami. Sampai akhirnya ketika kami diproses Tuhan, saudara pernah dengar kesaksian saya, kami tinggal punya uang waktu itu 50.000, anak 23 tahun yang lalu, anak saya masih baby, besok susunya habis, ada orang datang pinjam uang 50.000, tinggal 50.000 loh. Tuhan bilang kasih, saya kasih saudara. Tapi itu bukti. Ternyata karena kami ini percaya sungguh sama Tuhan. Saya tidak tahu besok hidup bagaimana. Anak saya susunya habis besok. Uang tinggal 50. Zaman 23 tahun lalu 50.000 itu berharga. Bisa buat hidup ya berapa hari ke depan. Tapi Tuhan bilang kasih, saya kasih saudara. Tanpa perhitungan. Karena saya beriman sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita taat. Tuhan bisa kasih besok pun. Bisa berkat itu datang. Dan tanpa kami duga benar-benar besok di saat kita istilah orang dunia bilang gigit jari nih. Siapa suruh juga uang 50 kau kasih pinjam sama orang. Tidak berakal kau. Tidak berhikmat kau. Itu alasan-alasannya orang pelit kan. Tapi saya lihat karena waktu itu dia pinjam untuk anaknya sakit. Anaknya demam. Kalau kita besok gak ada makanan sudahlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya kasih. Siapa yang menyangka besok itu saya ketemu satu orang bapak pengusaha dan dia ketemu sama kita, dia bilang dia disuruh Tuhan. Besoknya itu saudara tanpa berlama-lama dia berkati kami 10.750.000. Itu zaman 23 tahun lalu. Bagi Tuhan mengembalikan berkat uang itu cuma kadang kita enggak percaya kan. Karena Tuhan tuh gak terlihat kan, melakukan firman tuh susah. Makanya hanya orang yang beriman. Waktu saya disuruh bangun sekolah misi, orang mau ngomong ini sombong atau tidak. Memang saya agak sombong sedikit saudara. Saya sombong karena apa? Saya ini terlalu percaya sama Tuhan. Terlalu percaya sama Tuhan. Waktu kami disuruh bangun sekolah misi, saya gak ada uang puluhan miliar di rekening. Sampai sekarang pun gak ada. Tuhan suruh taruh waktu itu berkat yang kami dapat dari YouTube saudara. 2 miliar saya taruh untuk pembangunan sekolah. Apakah kami punya uang puluhan M? Enggak. Tapi karena saya terlalu percaya sama Tuhan. Kami taruh itu untuk investasi yang tidak terlihat loh. Ya berulang kali saya bilang teman saya pengusaha kaya raya. Bu saya nggak berani loh melakukan yang seperti ibu lakukan. Saya ini pengusaha bu, saya kaya saya nggak punya utang. Tapi suruh lakukan seperti yang ibu. Memang saya baru tahu sekarang ternyata uang dengan iman itu berjalan beriringan. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Ayo ubah cara pandangmu terhadap uang. Dan mulai bangun imanmu dengan Tuhan. Supaya kau diberkati Tuhan. Amin. Apakah kami sekarang kekurangan? No. Semakin diberkati? Iya. Dan ketika kita semakin dipercaya sama Tuhan. Tuhan juga bukakan semakin banyak pelayanan, kepercayaan yang Tuhan taruh. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberi kepercayaan perkara yang
besar. Perpuluhan tuh perkara kecil bagi kita mungkin, tapi itu besar loh di mata Tuhan. Karena itu adalah ukuran kemurnian iman kita. Yuk kita buka satu ayat, kembali ke Matius tadi, Matius pasal yang ke-6 saudara. Ini waktunya udah mau habis lagi, cepet banget ya. Matius 6 ayat 20 dan 21. Ya, kenapa orang gak berani saudara? Karena ternyata mereka hari-hari ini cuma sibuk mengumpulkan harta dunia. Boleh kau kumpulkan, boleh kau nabung, boleh investasi. Tapi jangan pernah lupa yang terutama. Ayat ini berkata, baca sama-sama, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan kara tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita itu ada pada Tuhan, harta kita itu Tuhan, maka kita nggak akan terlalu berat dengan uang saudara. Karena harta kita tuh Tuhan. Dan Tuhan itu segala-galanya. Ini yang seringkali orang lupa. Dia berpikir uang itu segala-galanya. Memang bu, uang gak dibawa mati, tapi gak ada uang bawaannya mati. Nah, itu pikiranmu itu yang tidak beriman sama Tuhan. Ya, tragis saudara, sepak bola dunia baru dikontrak 50 juta euro. Meninggal tabrakan. Kalau tahu gitu kan naik pesawat aja toh. Ngapain dengerin dokter ngomong jangan naik pesawat. Tahu menyerahkan nyawa mati. Tapi itulah kan hidup, kita gak ada yang tahu. Makanya jangan bertindak melebihi Tuhan. Terutama dalam hal uang. Boleh saudara investasi, boleh beli emas, boleh. Tapi jangan lupakan yang ini saudara. Nabur dulu. Kembalikan dulu apa yang menjadi milik Tuhan. Sampai hari ini saya pun melakukan itu. Dan kami semakin diberkati Tuhan. Jangan lupakan yang utama supaya engkau dapat kepercayaan yang lebih. Jangan bilang miskin itu rohani, miskin itu enggak rohani, miskin itu terkutuk saudara. Ya, karena banyak orang Kristen itu tidak sadar dia sudah terkutuk tapi dia masih hidup terus di situ. Ini yang ayat Maleakhi bilang. Kamu menipu aku dan hidupmu itu sudah terkutuk tapi kamu tetap menipu aku. Lalu bangsa Israel tanya, hello, bagaimana caranya kami menipu Tuhan? Tuhan bilang dalam hal persepuluhan. Tapi orang Kristen pelit ngomong, itu kan perjanjian lama, teruskanlah kau kepelitanmu itu. Ya, kalau memang kau enggak mau pakai perjanjian lama, sobek aja dari Alkitabmu. Kok mirip-mirip yang lain sana yang ngomong-ngomong gitu? Ya. Jangan berkedok karena menyembunyikan pelitnya, itu cuma latihan saudara. Bagaimana kita ini tidak terikat dengan uang, bisa nggak 1/10 tuh keluarin. Karena yang kita punya ini semua 100% adalah dari Tuhan. Supaya hidupmu diberkati, Tuhan bilang uji aku. Ya saham-saham sana aja berani taruh 1,5 M langsung. Pret. Sekarang banyak bu, doakan bu. Saya ditipu, uang saya 2 M saya taruh di situ. Itu buktinya kau kurang menabur. Makanya kau kena tipu karena kau tidak beriman sama Tuhan. Taruh hartamu itu di surga. Tuhan itu menjadi harta kita. Ya, saudara nggak mau bayar perpuluhan silakan. Tahu-tahu sakit, berobat 1 miliar. Saya tanya, berani nggak nyumbang 1 miliar? Buat pekerjaan Tuhan berani nggak? Nggak. Buat bayar rumah sakit berani nggak? Hello, berani nggak saudara? Harus bu. Kalau nggak bayar mati. Iya apa ya? Iya benar. Ayo beriman sama Tuhan saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kau dikasih kekuatan tuh cari uang itu juga dari Tuhan. Karena kalau kita terbaring di rumah sakit, nggak usah bilang tunggu kena kanker, kena stroke, nggak usah. Nggak bisa kentut aja setengah mati, bener nggak? Itu yang perkara-perkara hari-hari, yang tatut. Itu nggak bisa keluar, bengkak perutmu. Coba ke rumah sakit itu bayar berapa?
Apalagi kalau dokter tanya mau pakai AI atau manual. Sudah saudara. Kalau sudah bicara robot AI itu ratusan juta itu cuma perkara kentut. Iya Pak ya. Ya, jangan tertawa tapi ayo kita serius dengan Tuhan. Orang-orang yang gak berani mempercayakan uangnya sama Tuhan tuh karena khawatirnya berlebihan. Ya karena ketakutannya berlebihan dia gak percaya sama Tuhan makanya dia juga gak berani. Ya tapi banyak yang bangga, kemarin sakit itu Bu bayangkan 1,5 M loh Bu bayar rumah sakit. Saya tanya berani menabur pekerjaan Tuhan 1,5 M berani? Enggak. Lah kok buat rumah sakit berani? Ya terpaksa. Daripada kau terpaksa. Saudara berkat Tuhan tuh kesehatan tuh berkat Tuhan loh. Amin. Loh kita nih dikasih sehat itu berkat Tuhan yang gak terukur. Nilainya harganya itu gak terukur. Ya. Kita punya anak-anak baik, itu juga berkat Tuhan. Rumah tangga kita baik, itu juga berkat Tuhan. Ya, hati-hati saudara, jangan sampai yuk kita baca. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Ini ayat ini jarang dibaca saudara, tapi ya beberapa waktu lalu Tuhan suruh saya khotbahin sini. Cuma saya takut juga mau khotbahin ini. Ya, karena ini judul perikopnya menakutkan sih, peringatan kepada orang-orang kaya. Siapa yang berani mau khotbah ini sama orang-orang kaya. Tapi saya sih sudah ditaruh Tuhan dan pagi ini saya baca ini cocok nih kalau disambungkan. Saya nggak peduli mau orang kaya tersinggung mau kagak. Kalau kau tersinggung berarti kau kaya betul. Ya kalau belum kaya nggak tersinggung ini. Baca bersama. Jadi sekarang hai kamu menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya, hati-hati saudara. Kan ini udah mau kiamat banyak orang yang investasi nih ya. Kumpul-kumpul ini ya, enggak apa-apa, boleh. Yang penting ini, jangan kamu lupa. Jangan sampai terjadi, nih baca bersama. Sesungguhnya, telah ku dengar teriakan besar kata Tuhan. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya kumpul harta boleh tapi... Jangan lupa bayar gaji pegawaimu, amin. Jangan ditahan itu gaji pegawai, apalagi utang 1 bulan gak tak bayar ya. Saya pakai dulu ya, bertobat saudara. Tapi istrinya beli tas terus, Hermes, LV ya. Tapi utang pegawainya, gajinya gak dibayar. Nah, ini salah satu contoh ini. Ya, orang yang harus bertobat maka menangislah dan merataplah. Karena mereka nangis sama Tuhan dan teriakannya terdengar sampai ke Tuhan. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kaya boleh tapi jangan ikuti semua kemauan hatimu. Besok beli tas lagi ya masih baru beli lagi. Besok ini lagi itu lagi tapi gak pernah menabur. Gaji pegawai ditahan, utang, ya sudah hidup berfoya-foya di bumi, tidak pernah mikirin ini nolongi pekerjaan Tuhan bagaimana ya. Ngumpulin uang terus untuk keinginannya sendiri, semua kemauannya diikuti. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Udah dikasih hidung gini, dioperasi makin mancung lagi. Ya kalau Tuhan tutup lubang hidungmu gak bisa napas kau. Biar kau pergi operasi terus. Habiskan uang cuma untuk permak. Dagu dipermak, ini bibir dipermak, semua dipermak. Apa yang sedang dicari manusia di dunia ini? Ya, dia sibuk-sibuk permak, suaminya selingkuh. Nah ini loh. Banyak orang begitu, pengen lebih cantik. Ya, tapi akhirnya rumah tangga hancur karena kau tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saya dapat inbox dari salah satu klinik ternama di Jakarta. Ibu kami mau endorse ibu.
Semua treatment ibu boleh pilih di klinik kami. Saya tahu tuh klinik mahal sekali artis-artis yang pergi. Tapi ibu harus tayang di story ibu, harus tayang di reels ibu treatmentnya. Ya nanti akan ada botox, filler, operasi plastik. Ya, saya bilang sama suami ini, saya ditawari ini loh. Suami saya bilang, pergi kau operasi. Sampai di sana malaikat tidak kenal kau. Takut saya saudara. Kalau sampai malaikat yang tidak kenal, kalau cuma suami yang tidak kenal masih bagus. Kalau malaikat bilang siapa kau? Ya, dulu kau dicipta tidak begini loh. Ya, ini orang-orang yang tidak pernah puas dengan dirinya. Jangan ya dek ya. Kau itu menghabiskan semua harta untuk hal-hal yang tidak penting. Hanya hidup sementara yang fana ini yang dikejar. Tidak mengejar kekekalan, tidak mengejar bagaimana hidup rohani di mata Tuhan. Saya bilang, oh maaf saya enggak mau terima yang gitu-gitu. Ibu unlimited treatment semua ibu boleh ambil, kagak. Ya nanti saya tidak dikenal malaikat. Ya, nanti hidung ibu dimancungin lagi, jangan nanti saya jadi lain. Kalau hidung saya mancung jadi jelek malah saya. Ya sudah habis waktu ditulis itu, sudah selesai, ya sudah selesai.